Oke, kembali lagi bersama Senopati Center. Nah, sekarang nih kita kedatangan teman lama, sohib lama nih. Ini nggak main-main nih. Nah, ini instruktur robot. Tahu nggak robotik? Aku nggak tahu, sama. Makanya kita mau ngundang nih. Oke, nah ini dia nih, Mr. Neon Nahpolai. Oke, bro. Oke, bro. Alhamdulillah sehat. Abang gimana? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke. Nah, sekarang langsung aja to the point aja. Sebetulnya robotika itu apa sih? Ilmu robotik itu apa sebenarnya? Pertanyaan yang paling dasar ya. Iya. Paling mendasar. Ya. Robot itu apa? Oke, silakan. Robot. Ya, robotik itu ya membahas robot. Ya, robot itu ada penggeraknya, ada sensornya. Secara bahasa sih robot itu kalau nggak salah pekerjaan yang diulang-ulang terus-menerus. Jadi pagi pulang sore, di pagi pulang sore ya. Itu robot. Jadi kalau dalam dunia komputer, nah ini lain lagi ceritanya. Nah, ya kalau dalam dunia komputer berarti gimana tuh? Kalau dalam dunia komputer ya komputer dijadiin robot. Komputer itu dibagi menjadi dua bagian mendasar. Jadi ada yang namanya general purpose komputer. Purpose komputer itu ya PC, laptop yang kita pakai sekarang. Intinya itu di dalam satu PC itu pekerjaan yang bisa kita kerjakan di sana itu sifatnya limitless, tanpa batas. Kita bisa ngapain aja di situ. Limitless, tanpa batas. Kita bisa ngapain aja di situ, ngapain aja. Yang sekarang ini, yang semua pekerjaan kantoran apa semua bisa dikerjain komputer. Nah itu disebut dengan general purpose komputer. Nah ada lagi komputer yang sifatnya khusus, disebut dengan embedded komputer. Nah embedded komputer ini itu dia bisa mengerjakan banyak pekerjaan, cuman masih tetap dalam rangka terhitung atau terbilang atau terbatas. Jadi mungkin dia bisa mengerjakan sebuah komputer itu bisa, embedded komputer itu bisa mengerjakan 10 pekerjaan misalnya, atau 100 pekerjaan. Cuman tetap masih dia terbatas gitu. Nggak bisa semua. Tergantung di programnya gitu. Tergantung kita tergantung di program dan iya termasuk hardware-nya. Jadi hardware-nya pun terbatas gitu. Menarik. Nah, jadi robotik atau yang berhubungan dengan dunia robotika komputer itu termasuk dalam dunia embedded. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau robotika itu lebih kepada hal yang berbau mekanik, cuman dikomputerkan. Mekanika, makanya disebut dengan mekanika ya. Mekanika komputer atau iya, mekanik tapi dikomputerkan. Makanya biasanya robot itu kan biasanya paling jelas itu ada gearnya, ada rodanya gitu. Nah, itu yang disebut dengan robot. Cuman ya kalau dalam dunia robotika, itu ininya lebih ke mekanik, lebih ke ya pokoknya yang bergerak lah. Cuman dia berbau komputer, dikomputerisasikan. Ya, kira-kira begitu lah Bang. Nah. Oke. Nah berarti sebetulnya ilmu robotik ini bedanya dengan coding apa? Ya otomatis kalau hal mekanik
mau dikomputerkan ya otomatis kita harus ngoding. Oh, Nah, cuman berarti level codingnya itu adalah tetap kita ngoding. Cuma level codingnya dalam coding itu kan ada banyak level, Bang. Ada level uh, rendah yang namanya bahasa assembler. Nah, itu langsung ke mesin itu. Itu makanya disebut dengan bahasa assembler itu bahasa mesin. Jadi bahasa yang mungkin yang agak-agak ya. Nah, ada lagi yang menengah gitu kan, bahasa C atau bahasa C++. Itu bahasa menengah yang bisa dimengerti oleh komputer, hardware, dan kita bahasa manusianya lebih, bahasa komputernya lebih manusiawi. Nah, ada lagi bahasa level tinggi ya, itu kayak HTML, atau lagi yang visual ya itu bahasa level tinggi. Jadi kalau biasanya kalau yang berbau robotik kita nggak main di visual, kita main langsung ke hardware, ya paling nggak minimal itu bahasa situ lah. Nah sekarang Rust gitu, lagi ngetren tuh. apa tuh? Embedded komputer dengan Rust. Bahasa Nah, itu pemrograman. Oh, bahasa pemrograman ya? Iya, bahasa pemrograman Rust namanya. Berkarat. Namanya aja berkarat. Jelasin dulu. Nah, ini kan Apanya? ceritanya kan gue mau mewakili orang yang awam nih. Nah, jadi Rust itu apa tuh? Apa tadi Rust apa? Rust itu bahasa pemrograman sama kayak HTML, kayak sama PHP, sama tuh ya. Contohnya gimana coba? Misalnya dalam produk nyatanya gimana tuh penggunaan Rust sama HTML itu tuh? Ya, kalau Rust sekarang mungkin masih di dunia open source yang masih banyak. Sekarang kayak kalau yang tahu dengan Linux itu, sekarang kernel Linux itu udah mulai berangsur-angsur bahasa C, yang dulunya pakai bahasa C sekarang pakai bahasa Rust. Itu kernelnya. Iya. Iya, bahasanya Rust namanya. Rusty, Bang. RUST, Rust, berkarat. Iya. Rusty banget ya. Gitu bukan ya? Salah. Salah ya. Iya. Teman-teman ngomong Rusty ya. Gitu. Oke, just kidding, bercanda. Nah, Oke. Nah, sekarang nih yang paling sering jadi pertanyaan juga nih. Sebetulnya dengan adanya kan sekarang udah banyak tuh ilmu robotika, ya kan? Coding, malah sekarang udah ada AI, ya kan? Nah, sebetulnya gimana? Apa persaingan antara manusia sama komputer ini nih? Apakah nanti bakalan ada tumpang tindih misalnya gara-gara perkembangan AI ini nih, kan ilmu robotik sampai ke AI ini ada perkembangan ini akan mengurangi lapangan kerja. Nah, gimana tuh? Yang di mana-mana kalau di dunia ini kita yang namanya kerjaan itu ya gitu-gitu aja gitu ya. Cuman dalam bentuk yang berbeda aja. Dalam bentuk yang berbeda Jadi kita dulu mungkin, iya dulu sebelum zaman komputer mungkin kita pas komputer keluar awal-awal kan kita sama takutnya dengan sekarang. Dalam artian, iya semua itu kan dikerjakan komputer gitu kan. Nanti kita ngapain gitu ya? Ya kita yang ngerjainnya di komputer gitu ya. Betul. Nah sama dengan AI juga gitu. AI bisa gantiin kerjaan kita nggak? Ya kalau kita kerjaannya hanya gitu-gitu aja dari jam sekian sampai jam sekian tiap hari seperti itu rolling terus, ya bisa dikerjakan AI gitu. Cuman nanti AI itu butuh juga siapa yang handle gitu kan. Paling bagus lagi yang bisa bikin AI sendiri gitu kan. Sama kayak dalam dunia komputer sekarang siapa yang bisa bikin program buat aplikasi apa gitu kan. Nah dia yang maju gitu. Iya, yang ini ya, yang punya banyak peluang nanti ya. Nah gitu, makanya mulai sekarang kita harus belajar AI gitu ya. Berarti untuk belajar AI sejak ini memang harus belajar ilmu robotik ya bro ya?
ya kalau ilmu AI itu sifatnya luas juga gitu ya. Nah, kalau idealnya lagi robotik di AI kan gitu. Nah, itu keren lagi tuh. Robotik di AI kan. Di AI kan, iya. Berarti bisa kejadian tuh ya, robot bisa masak, bisa kejadian tuh ya. Robot bisa masak, Bisa masak daging gitu ya. Bisa banget. Bisa Iya. masak gulai gazebo. Iya. Gazebo ya. Rendang gitu ya. Tunjang ya kan. Tuh, tunjang, gazebo, tahu nggak? Tahu nggak? Jangan ngomong makanan mah jadi lapar ini. Iya, dia sebetulnya podcastnya satu robotik apa makanan sih sebetulnya. salah. Lapar ya dia. Iya nih, kayaknya kita lapar gitu ya. Jadi gitu. Iya, jadi nanti kalau ini robotnya ya paling nggak sekarang itu kan udah kayak mobil aja kan. Siapa juga yang mikir dulu zaman kita masih kecil dulu kan, ada yang filmnya Knight Rider gitu kan, Kid Rider gitu kan. Dipanggil-panggil tuh bisa jalan sendiri, kita bisa ajak ngomong dia gitu kan. Sekarang aja udah mulai ada kayak Wuling gitu kan. Halo Wuling. Ya. Gitu ya. Nah iya, ya itu bukan siapa tahu besok nanti kita berteman dengan Iron Man gitu kan. Ya wajar aja, bisa aja. Iya. Jadi bisa bisa terjadi itu yang di film-film berarti ya. Iya, kalau itu sih, iya itu tergantung dari kitanya aja sebenarnya. Kembali lagi nih, kan? Gimana cara kita mengenalkan robotik, ya kan? Ilmu robotik, ya kan? Ke anak-anak SD, ya kan? Nah, sejak itu caranya. Robotik itu nggak melulu berhubungan dengan komputer, mekanik, dan segala macamnya. Sebenarnya kalau aku pribadi menilai, kita mengajarkan anak kita bermain Lego, itu sudah bisa menjadi filosofi ilmunya robotik. Karena dalam robotik itu kita menggunakan beberapa fungsi atau beberapa modul, misalnya kayak kita kasih sebuah roda gitu, terus kita kasih gear ini gitu, terus nanti dia bisa gerak maju mundur berhenti gitu. Nah itu udah menjadi sebuah filosofi ilmunya robotik. Berarti robotik itu apa sebenarnya? Kok bisa dasarnya dari Lego itu gimana? Sebetulnya apa sih ilmu robotik itu apa sebenarnya? Iya, kalau ilmu robotiknya ya tadi itu ya sama kayak arsitek. Ya, arsitek pun sebenarnya kan seperti itu. Dia mencampur semen dan air diaduk jadi satu balok gitu kan. Ya sama. Robotik pun seperti itu filosofinya. Oke, berarti bisa jadi ya, cuman kalau ilmunya nanti ya kalau ilmunya gimana bro? Lanjutin coba. Ya kalau ilmunya ya tetap berhubungan dengan komputer dan mekanika tadi. Ada nanti AI bisa menciptakan AI sendiri gitu. Ngerti nggak tuh? AI bikin AI. Bikin AI sendiri gitu. Nah, kayak ngeri lagi kan? Lebih ngeri lagi ya. AI bikin AI. AI aja kita udah takut gitu ya. Nah, AI bikin AI gitu ya. Parah lagi. Iya. Benar. AI bikin AI ya. Itu serem lagi tuh. Serem lagi. Iya, tapi kata Om Nol itu benar juga, ya kan? Kenapa kita harus takut sama AI? Kayak misalnya musisi lah kan, nah, kan gue ngerasa bikin lagu. Sekarang udah ada AI bisa bikin lagu, kan gitu ya kan? Nah, justru aku merasa dengan adanya AI, aku bisa bikin lagu lebih kreatif, gitu ya. Aku bisa lebih milih banyak nada. Itu dia. Nah, justru kita harus menyikapinya seperti itu ya. Iya. Nah, dia kan dalam ilmu teknologi atau sains sama kayak dua mata pisau yang berbeda, ada sisi positif dan negatifnya tetap. Iya. Nah, kita mau manfaatin yang mana gitu kan? Itu intinya itu aja ya. Kalau pisau, kalau kita kasih ke ibu-ibu, ya kita makan enak. Kalau kasih ke bapak-bapak, pisau sama ya
Ya paling nggak apalah gitu ya. Gagal Nyemblay ya. ikan tetangga, nyemblay ikan tetangga gitu ya. Betul, 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 betul. Ya, Oke, intinya siapa yang nah megang gitu. berarti sekarang, ya betul, betul, betul. Nah, berarti sekarang kan langkah awal buat mengenalkan ilmu Nah, robot ini ke anak-anak gimana langkah awalnya? ya itu harus dalam apa sih? Ya motorik berpikir anak-anak itu harus dirangsang. Apa sih Ya, yang aku agak-agak lupa sih, otak kiri apa otak kanan gitu, pokoknya otak yang motorik lah gitu kan. Nah itu harus dirangsang, dan karena ya mungkin maaf aja gitu kan, sistem pendidikan kita nggak kurang, walaupun ada cuman kurang ngerangsang itu, jadi otak anak-anak kita tuh kurang seimbang. berarti dengan kata lain tuh ilmu robotik sebenarnya memang dibutuhin ya. Jadi kalau mulai dari sangat-sangat malah, kalau kita nggak pakai ya sama kayak sekarang siapa sih yang nggak pakai komputer ya. Iya, betul ya. Iya, iya, benar-benar. Pada Iya, akhirnya ya makanya sekarang dunianya nah, nanti ya. iya, makanya ke depannya itu semuanya bakal jadi robot. Sekarang aja udah mulai kan masuk rumah tangga, itu yang vacuum cleaner itu udah masuk rumah tangga ya. Betul, betul, Yang betul. smart home udah masuk rumah gitu kan. Kita ya yang kalau kita bahas embedded secara luas ya. Ya smart home itu kita tinggal halo Google matikan lampu gitu kan. Ya udah mati lampu sendiri gitu. Malah ada ini ya, ada Iya, yang smart home buat itu. ada robot Temi gitu kan. Nah, itu malah dia bisa buat jaga rumah sakit tuh ya kan. Waktu COVID dulu kan ada tuh. Iya, Ya kan, iya. Ya itu. pasien gitu ya. Iya, makanya semuanya bisa kalau dalam hal dunia embedded kita bahas secara luas lagi. Kalau kita mundur ke embeddednya, sekarang semua itu udah mulai masuk, kayak di kesehatan itu udah banyak. Ya kayak smartwatch kita aja lah, itu kan udah ada mendeteksi nadi, apa berapa lari kita, berapa kalori kita yang habis hari ini, segala macam itu kan itu udah robotik. Ya cuman ya lebih ke embedded gitu kan, cuman ya sekarang agak rancu sih sebenarnya embedded dengan robotik itu. Padahal sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih robotik itu bagian dari embedded, cuman robotik itu lebih ke mekaniknya gitu. Betul. Wah, luar biasa nih. Berarti kita harus lanjut nih ke podcast berikutnya ya. Ya bro. Nah, Iya, siap. Podcast berikutnya kita lebih gila lagi nih ya kan. Nah, ngebahas teknologi AI sama kehidupan. Ngeri. Nah, jadi teman-teman semua Party Center nih, nanti kita bakalan buka workshop ya, Mr. Neil ya, workshop robotik, ya nggak? Nah, di semua umur ya, umur ya, tapi ya nggak digabung juga. Semua umur ya. Iya, bisa aja nanti. Oke, yang berminat langsung nanti. Lewat kolom komen aja kalau mau nanya dulu, lewat kolom komen atau langsung ke WhatsApp online kita kan, WhatsApp online. Oke, ada nomornya di sini nih. Oke, nah 081268452685 WhatsApp chat. Nah gitu tuh langsung, nanti kalau mau daftar di situ juga boleh, nanti kita kirim form pendaftarannya. Oke guys, oke kalau gitu untuk bagian pertama ini oke misalnya. Nah, kita lanjutin yang lebih seru lagi di podcast berikutnya. Oke, brother. Ya. Oke. Makasih banyak. Oke. Kalau gitu jangan lupa like, share. Oke, thank you Mr. Neil. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.